Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridanar Permana Putra dengan NIM 102022240266. Di sini saya akan menyajikan data atau laporan hasil ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Bab 1, ERD, Entitas Relationship Diagram, dengan judul Pembayaran Sehat. Di sini terdapat entitas dan atribut. Dengan contoh, entitas pasien memiliki beberapa atribut seperti ID pasien sebagai primary key, nama, tanggal lahir, nomor HP, alamat, jenis kelamin, status asuransi, tanggal daftar. Entitas pasien memiliki kardinalitas ke transaksi, seperti satu pasien melakukan banyak transaksi. Nah, di sini terdapat entitas transaksi dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, dan waktu transaksi, jenis transaksi, total biaya, dan metode pembayaran. Transaksi memiliki kardinalitas, yaitu satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Nah, di sini terdapat entitas detail transaksi dan memiliki beberapa atribut seperti ID detail sebagai primary key dan ID transaksi sebagai foreign key, ID obat sebagai foreign key, ID layanan sebagai foreign key, dan atribut biasa seperti jumlah layanan, harga satuan, dan subtotal. Nah, detail transaksi memiliki kardinalitas, yaitu banyak detail transaksi merujuk pada satu layanan. Nah, di sini terdapat entitas layanan dan memiliki beberapa atribut seperti ID layanan sebagai primary key, ID unit sebagai foreign key, nama layanan, biaya, dan kategori. Nah, di sini layanan memiliki kardinalitas ke unit. Dengan banyak layanan disediakan satu unit. Nah, di sini terdapat entitas unit dengan atribut ID unit sebagai primary key dan nama unit dan jenis unit sebagai atribut biasa. Di sini terdapat entitas obat yang memiliki beberapa atribut seperti ID obat sebagai foreign key, ID unit sebagai foreign key, dan atribut biasa seperti nama obat, merek obat, dan harga maupun tanggal kadaluarsa. Nah, obat dan unit mereka saling keterkaitan, yaitu banyak obat tersedia di satu unit. Dengan contoh apotik atau unit apotik. Nah, dan obat juga memiliki kardinalitas atau hubungan, yaitu ke detail transaksi, yaitu banyak obat melibatkan banyak transaksi. Bab yang kedua, relational model, yaitu data yang ada di ERD dimasukkan ke dalam tabel dan menghubungkan antara primary key maupun foreign key pada tabel-tabel yang tersedia. Seperti contoh sebagai berikut. Tabel pasien memiliki primary key ID pasien. Nah, ID pasien itu terdapat di tabel transaksi dengan foreign key ID pasien. Dan tabel transaksi memiliki primary key ID transaksi dan terhubung ke detail transaksi. Dan di detail transaksi terdapat foreign key ID transaksi. Dan foreign key ID lainnya yang terdapat di data detail transaksi memiliki hubungan dengan primary key yang terdapat di tabel ID layanan.
Dan ID layanan terdapat data yaitu foreign key ID unit yang terhubung ke tabel unit, yaitu sebagai primary key ID unit itu sendiri. Dan primary key ID unit terhubung ke dalam tabel obat atau data obat sebagai foreign key obat, yaitu ID unit. Dan primary key obat atau ID obat itu terhubung ke foreign key detail transaksi, yaitu sebagai foreign key. Nah, yang bab ketiga yaitu data definition language, yaitu kita memasukkan data yang terdapat di ERD bab 1 dan bab 2, menyajikannya dalam query dalam bentuk database. Nah, seperti contoh berikut. Dengan tabel nama database, dengan query create database pembayaran sehat 10 20 22 400 266 dan use pembayaran sehat 10 20 22 400 266. Selanjutnya yaitu tabel pasien. Kita bisa membuat query-nya yaitu dengan kode berikut: create tabel pasien dalam kurung ID pasien dengan data INT primary key, nama datanya varchar 100, tanggal lahir dengan data date, alamat dengan data teks, nomor HP dengan data varchar 15, jenis kelamin dengan data varchar 1, status asuransi dengan varchar 20 dan tanggal dengan data date. Kemudian tabel transaksi dengan query create tabel transaksi dalam kurung ID transaksi dengan data INT primary key, ID pasien, INT foreign key, waktu transaksi, date time, jenis transaksi dengan data varchar 50, total biaya dengan data desimal 15,2, metode pembayaran dengan data varchar 50. Berikutnya detail transaksi dengan kode SQL-nya atau query-nya create tabel detail transaksi dalam kurung ID detail dengan data INT primary key, ID transaksi dengan data INT menjadi foreign key, ID layanan INT datanya menjadi foreign key, ID obat datanya INT dan menjadi foreign key, jumlah layanan data dengan INT, harga satuan desimal 15,2, subtotal dengan data desimal 15,2. Nah, tabel layanan dengan query create tabel layanan dalam kurung ID layanan dengan data INT primary key, ID unit dengan data INT foreign key, nama layanan dengan data varchar 100, biaya dengan data desimal 15,2, kategori dengan data varchar 50. Tabel unit. Di sini terdapat query-nya yaitu create tabel unit dalam kurung ID unit, datanya INT primary key, nama unit, data varchar 100, jenis unit, data varchar 50. Di sini terdapat tabel obat dengan query create tabel obat, ID obat, datanya INT primary key, ID unit datanya foreign key, dan nama obat datanya varchar 100, merek obat varchar 100, tanggal kadaluarsa datanya date, harga desimal datanya 15,2. Outputnya adalah ini. Baik, di sini terdapat data manipulation language atau memasukkan data ke atribut dengan query insert tabel pasien. Contohnya insert into pasien dalam kurung ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, jenis kelamin, status asuransi, tanggal daftar dengan value
sebagai berikut. Dan ini outputnya. Kemudian memasukkan atau insert transaksi, yaitu insert into transaksi dalam kurung ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, jenis transaksi, total biaya, metode pembayaran. Dengan value dalam kurung 1 sebagai ID transaksi, 1 sebagai ID pasien, waktu transaksi, rawat jalan sebagai jenis transaksi, total biaya, metode pembayaran, cash transfer. Ini outputnya. Nah, kemudian memasukkan detail transaksi atau insert to detail transaksi dalam kurung ID detail, ID transaksi, layanan, obat, jumlah layanan, harga satuan, subtotal dengan value sebagai berikut. Dan dengan outputnya seperti contoh berikut. Kemudian insert layanan dengan query insert into layanan, ID layanan, unit, nama layanan, biaya, kategori. Valuesnya ID layanan 1, unit ID unit 1, konsultasi umum sebagai nama layanan, biaya, dan kategori. Seperti contoh dokter, psikologi, lab, radiologi, pelayanan gawat darurat. Dengan output sebagai berikut. Nah, kemudian insert unit, yaitu dengan query insert into unit, ID unit, nama unit, jenis unit, value-nya. Poli 1 sebagai ID unit, nama unit yaitu poli umum, jenisnya pelayanan medis. Values yang lainnya yaitu sebagai berikut. Dan outputnya. Kemudian insert obat atau kita memasukkan data ke obat, tabel obat. Seperti contoh insert into obat dalam kurung ID obat, unit nama obat, merek obat, tanggal kadaluarsa, dan harga. Valuesnya ID obat 1, ID unit 4, nama obat paracetamol, obat merek obat Soundmol, tanggal kadaluarsa, dan harga. Dan yang lainnya. Kemudian terdapat outputnya atau hasil dari Go Query. Nah, kemudian terdapat select detail transaksi atau kita menampilkan keseluruhan detail query transaksi dengan kode sebagai berikut. Select dt.id detail, p titik nama as nama pasien, t titik waktu transaksi, l nama layanan, o titik nama obat, u titik nama unit, dt titik jumlah layanan, dt titik harga satuan, dt titik subtotal. From detail transaksi, dt left join transaksi t on dt titik id transaksi sama dengan t titik id transaksi. Left join pasien p on titik t titik id pasien sama dengan p titik id pasien. Left join layanan l on dt titik id layanan sama dengan l titik i titik id layanan. Left join obat o on dt titik id obat sama dengan o titik id obat. Left join unit u on coles dalam kurung i titik id unit, o titik id unit dan sama dengan u titik id unit. Dan outputnya sebagai berikut. Akan menampilkan detail transaksinya atau query yang dimasukkan. Nah, kemudian selanjutnya bab 4 mengenai normalisasi. Normalisasi adalah
penyajian data di dalam tabel agar memudahkan kita menginputnya atau menyajikannya. Pertama, UNF, data awal dari soal. Dan 1NF atau tabel data tanpa multi value. Kemudian 2NF atau tabel terpisah yang bergantung sebagian pada primary key gabungan. Tiga NF atau hapus dependensi transitif dan pastikan full dependence. Pada bagian ini sudah tidak ada transitive dependence atau atribut non-key bergantung ke atribut non-key lain. Karena data 3NF sudah terhubung langsung di 2NF. Seperti 1 pasien, 2 layanan, 3 transaksi, 4 detail transaksi. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata dalam menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.